Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya rasa kemarin terlalu melebihkan ya. Sebenarnya Mbak Rin juga overpower juga ya, karena Mbak Rin ini juga di teknik keilmiahan sama seperti saya. Dan kebetulan hari ini sebetulnya dari Ristek sendiri ingin mengajak ke materi dari departemen lain tentunya, biar menambah hasanah keilmiahan ya. Kalau dari saya kan udah sering ngisi di TL sendiri gitu, terutama waktu PKM angkatan 2020 ya. Tapi 2021 masih belum ketemu saya sih. Jadi 2020 itu udah banyak ketemu saya, apalagi di tahap awal udah banyak sharing-sharing, jadi mungkin bosan ya. Tapi karena untuk pertemuan kali ini beberapa teman-teman saya belum bisa mengisi dan terpaksa saya yang menggantikan. Nah, untuk malam ini kita akan belajar sedikit dasar-dasar dari teknik eksitasi, terus state of the art. Tapi untuk state of the art ini aku nggak mau bahas terlalu jauh karena tentunya dari teman-teman sendiri kan masih didominasi oleh angkatan 2021 ya. Jadi aku bakal bahas tentang apa ya, originalitas karya ya, plagiarisme terus gitu. Terus bagaimana cara menghindari plagiarisme. Sebetulnya untuk sesi dari penjelasannya cukup panjang kalau kita sambung dengan simulasi. Mungkin, ini masih mungkin ya, bakal ada part kedua membuat IRC minggu depan atau 2 minggu lagi, sekaligus sekaligus untuk bagaimana cara mengecek jurnal, bagaimana cara mendapatkan jurnal dengan mudah gitu. Karena teman-teman selama di mahasiswa nantinya akan banyak berkecimpung di penulisan, baik itu di laporan praktikum atau di laporan KP ya, kerja praktik atau juga di tugas akhir. Pasti bakal berkecimpung di situ, biarpun bukan pasti akan menulis ya, intinya pasti akan menulis. Dan di situ bakal dibutuhkan banyak sekali jurnal yang berkualitas. Nah, nanti aku bakal ajarin bagaimana cara dapetinnya biar gampang, bagaimana cara nulis daftar pustaka yang cepat. Nah, karena menurut pengalaman, apalagi di PKM penelitian atau PKM RE, jurnal yang dipakai itu dalam satu karyaku tuh cuma 10 halaman, tapi jurnalnya yang dipakai itu 43 jurnal gitu. Dan 43 jurnal itu harus dilihat ya, kualitasnya tuh key berapa, kualitas kuartil berapa gitu per jurnalnya. Dan tentunya kalau yang dipakai 43 jurnal, jurnal yang diseleksi berarti lebih dari 100 gitu. Ya, makanya ada cara cepatnya bagaimana mencari dan menseleksi jurnal dengan baik gitu ya. Oke, aku langsung mulai aja. Langsung share screen ya. Oke. Oke, selamat datang teman-teman, terutama untuk angkatan 2021. Selamat gabung acara pertamanya Ristek. Mungkin kalau teman-teman masih pertama kali ketemu saya. Jadi seperti ini kalian kemarin, IRC ini udah banyak kali mengadakan pertemuan, ya, udah banyak sekali. Biarpun bukan IRC, tapi di bidang-bidang PKM kami sudah banyak bertemu dengan kawan-kawan. Jadi saya kira nggak usah perkenalan lagi, ini biodata saya, terus ini organisasi, terus experience di anggapannya ya kerja lah ya, di ASLab 2 kali, dan tahun ini juga jadi ASLab lagi, terus pernah jadi surveyor di PNTS, terus itu achievement, terus untuk keluar di beasiswa, saya udah dapat 4. Nah, yang pertama bidik misi, nah yang kedua itu pembinaan asrama, nah tapi udah selesai, terus sekarang Telma Abdi sama rumah kepemimpinan gitu. Dan salah satu alasan saya kenapa saya banyak berkecimpung di dunia keilmiahan ya ingin mempertahankan beasiswa ini gitu. Terus ini judul materi kali ini, plagiarisme dan teknik eksitasi. Mari kita mulai dengan plagiarisme. Oke. Dalam teknik kepenulisan kami tentunya untuk para trainer ini sangat menghindari apa itu plagiarisme, karena
aku udah banyak nemu kasus ya plagiarisme, terutama di ITS, dan itu sangat-sangat memalukan. Tentunya buat teman-teman yang nantinya terkena skandal tersebut, itu pasti sangat-sangat malu. Karena dari katanya aja plagiarius itu artinya penculik ya. Berarti kita udah melakukan suatu tindakan kriminal. Biarpun itu bukan secara harfiah ya tindakan kriminalnya. Jadi plagiarisme itu bisa dijadikan penculik, atau plagium itu menculik ya. Tapi kalau dalam ranah intelektual itu ada unsur penganiayaan karena mengambil tanpa izin dan cara paksa. Tentunya kalau kita udah punya karya dan diambil dengan sama orang lain kan namanya nggak terima juga ya. Nah, itu adalah kode etik ya, kode etik sebagai seorang ilmuwan. Terus ini definisinya. Nah, ini aku juga nggak pengen plagiat, makanya aku cantumkan ada dari Permendiknas nomor 17. Plagiat itu merupakan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai atau suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah lain tanpa menyatakan sumber. Nah, jadi bukan hanya mengambil semuanya, tapi kalau sebagian pun kalau nggak ada sumber yang jelas atau nggak mencantumkan nama penulisnya, itu juga termasuk plagiat. Terus plagiarisme itu sendiri ada tindakan mencuri ide atau hasil pemikiran atau tulisan orang lain, nah, yang dibuat seolah-olah itu tulisan diri sendiri, gitu. Misal teman-teman kalau mengerjakan PR pun, kalau pakai tugasnya orang lain itu juga termasuk plagiat dong, ya kan? Karena udah mencuri dan nggak menyebutkan siapa penulis asli dari tulisan tersebut. Terus selain itu, bentuk-bentuk plagiarisme itu bisa ditemukan di artikel atau tulisan, dan bisa tertera juga dengan ada tidaknya catatan kaki atau citasi, gitu ya. Nah, ini ada tingkatan plagiarisme. Ada, kalau aku nyimpulin itu ada 3 tingkatan. Jadi kalau menurutku, yang pertama itu yang paling parah sih. Pertama, dia tuh penyetakan ulang suatu materi yang pernah dipublikasi, baik seluruh ataupun sebagian tanpa citasi atau penyebutan sumbernya, gitu. Maksudnya dia tuh ada suatu karya, misal teman-teman disuruh nulis esai, tapi teman-teman ngambil karya orang lain, jurnal orang lain yang berbahasa Inggris, kemudian ditranslate, nah, dan nggak nyantumkan sumbernya dan dibuat seakan-akan tulisan sendiri, nah itu juga termasuk suatu plagiasi ya. Terus yang kedua, tingkatan plagiarisme yang selanjutnya itu dilakukan dengan tanpa izin dan ada unsur perampasan yang merugikan. Terus yang ketiga, campuran antara materi yang berupa gagasan asli dengan yang diplagiat tanpa pencantuman sumber. Jadi maksudnya yang ketiga ini dicampur. Ada pendapat orang lain yang kamu nggak sebutkan sumbernya, tapi kalian campur dengan pendapat sendiri gitu. Dan dibuat seolah-olah milik kalian sendiri. Nah itu juga nggak boleh. Itu tercantum juga ya di undang-undang sebelumnya udah aku sebutin, Permendiknas nomor 17 ya, sebagian atau seluruh ya. Jadi sebagian pun itu juga termasuk tindakan plagiat. Dan teman-teman kalau untuk tahu berapa tingkatan plagiatnya itu udah banyak ya di web, di Google gitu, buat ngecek, coba aja ketik lah cara mengecek tingkat plagiat suatu karya, itu banyak sekarang. Dan udah bisa dilihat ada berapa persen tingkat plagiatnya. Dan ada beberapa cara untuk mengelebihi hal tersebut. Nanti aku jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini cara menghindari plagiarisme. Pertama, nah tentunya kita menggunakan ide orang lain itu harus disebutkan sumber-sumbernya. Ya pakai catatan kaki, pakai citasi, pakai daftar pustaka, semacam itu. Terus yang kedua, ini paling banyak kita gunakan, yaitu melakukan parafrase kalimat. Nah, parafrase kalimat itu kita membentuk sebuah kalimat yang sama, tapi dengan penulisan yang berbeda. Nanti aku contohkan, ada contohnya nanti, biar nggak bingung ya. Terus yang ketiga, jika kalian hendak menyelin utuh suatu kalimat referensi, maka gunakanlah tanda kutip. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini contoh. Pakai bahasa Inggris lagi ya? Nah, ini contoh dari tindakan plagiarisme. Pertama, tidak ada rujukan. Jadi, dia tuh langsung ngutip jurnal pakai bahasa Inggris tanpa ada citasi ini atau rujukan. Terus yang sebelahnya itu ada rujukan, namun isi paragrafnya sama kata demi kata. Itu nggak boleh. Jadi
Ini mungkin masih masih banyak aku ketemukan juga di berbagai karya. Jadi, kalau kita mensitasi, itu nggak boleh harus sama persis ya. Misal dari satu karya nih tentang, budidaya, tanaman hias gitu. Ada penjelasan tentang akarnya tuh harus begini begini begini. Nah, kalian itu bikin kesimpulan sendiri dari penjelasan tersebut dan kalian ceritakan pakai bahasa sendiri, gitu. Nggak boleh tinggal kopas atau gimana, itu nggak boleh, harus diparafrase. Nah, itu makanya harus, ada perubahan. Contohnya seperti ini. Ini yang bagian sebelah kanan, ada rujukan dan telah dilakukan parafrase. Kalau ini bukan contoh plagiasi, soalnya gini, soalnya yang pertama kalau kalian ingin, mencantumkan secara persis ya, kata-katanya itu harus ditambahkan dengan tanda kutip. Also corresponding with author, ethics and commit, university department dan bla 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 bla. Nah itu, eee, kalian sebutkan dulu bahwa Abbasi and Head tahun 2005 percaya bahwa bla 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 bla, pakai tanda kutip. Nah kalau nggak mau pakai tanda kutip, kalau mau pakai, tanda kurung seperti ini namanya Harvard ya. Nah itu Harvard, kalau mau pakai tipe yang seperti ini, teman-teman harus memparafrase dulu kalimatnya, gitu. Ini nggak boleh sama persis, kalau sama persis termasuk plagiat, tapi tergantung juga berapa banyak kalimat yang sama persis, gitu. Soalnya aku pernah, jadi juri juga, terus pernah ikut ikut lomba dan, ada pengalaman lah, tentang hal-hal yang plagiat-plagiat gini. Itu, aku ulangi lagi ya. Pertama, sebutkan sumbernya, kedua harus parafrase, ketiga kalau mau cari utuh harus pakai tanda kutip. Itu rule of thumb-nya lah. Itu dasarnya, biasanya harus kita pegang kuat-kuat. Terus nih, ini ancaman plagiarisme. Kalau kita lihat di undang-undang, sorry, Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 bahwa barang siapa yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang dimasukkan itu plagiat ya, akan dikenakan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak itu 5 miliar ya, 5 miliar. Nah, itu pasal 2, sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimasukkan dalam pasal tersebut. Itu ada berbagai sanksi. Nah, mulai dari yang paling ringan itu teguran, sampai yang paling berat itu pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari satu program. Jadi ada banyak sanksinya tergantung seberapa besar dampak atau seberapa besar karya yang kita plagiasi. Misal kalau kita cuma plagiasi PR teman ya sanksinya ya cuma nggak dinilai aja PR-nya gitu. Kalau plagiasinya sampai ke tugas akhir, nah itu yang bahaya, ada pembatalan ijazah atau bisa aja di drop out atau gimana itu nanti ada aturan sendiri lah gitu. Ini contoh kasus dari plagiarisme. Nah, coba lihat di nomor pertama tuh, berburu gelar guru besar, 3 dosen UPI nekat plagiat. Terus yang sampingnya dokter member dari ITB. Nah, kasus-kasus plagiarisme ini bukan hanya pada mahasiswa ya, karena banyak juga orang-orang skandal plagiarisme. Padahal mereka tuh sudah memiliki banyak pengalaman, udah mengerti lah dasar-dasar dari penulisan karya tulis ilmiah. Dan mereka udah ngerti sanksi-sanksinya, tapi tetap masih banyak jebakan-jebakan untuk plagiarisme. Bahkan setingkat dosen ya, dosen dan doktor ya. Terus, oke, masih dulu. Nah, aku bakal tanya-tanya dulu sih, terutama untuk angkatan 2021 ya. Kayaknya aku lihat di peserta ada namanya Surya juga, boleh on mic. Iya Mas, ada. Nah, mau tanya dong, menurutmu seberapa besar sih dampaknya kalau kita plagiasi karya orang lain? Seberapa besar dampaknya? Menurut saya dampaknya ada dua Mas. Yang pertama dampak dari segi hukum yang Mas baru sebutkan tadi. Kemudian dampak ke diri kita yaitu
kita nggak sepenuhnya belajar akan karya kita. Jadi seperti hanya ngambil karya orang gitu, kita tidak ada proses di dalamnya. Jadi karya kita itu sia-sia gitu Mas. Jadi besar dampaknya. Oke, terima kasih jawabannya. Tolong tunjuk satu orang lagi. Bebas, bebas. Tunjuk orang Mas. Coba lihat di partisipan, kamu pilih siapa? Acak aja ya Mas ya. Cek aja. Bima Firmansyah. Oke, silahkan Onik yang ditunjuk. Ada orangnya? Ada nggak? Apakah ada? Ada. Kalau nggak ada, tunjuk yang lain deh. Siapa? Terserah. Oh, ada ya? Oke. Ya. Siap. Jadi, aku mau tanya. Ini sedikit kuis aja ya. Bagaimana cara menghindari plagiasi? Yang pertama yaitu memberi dengan tanda kutip itu. Jadi menyebutkan apa asalnya, terus apa isinya, dan isinya itu dikasih tanda kutip. Yang kedua, memparafrase kalimat isinya itu. Dan yaitu nggak boleh sama persis, harus diparafrase, harus diganti kata-katanya. Dan nanti di akhir kata-katanya itu dikasih itu asalnya, sumbernya dalam kurungnya. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bima atas jawabannya. Berarti udah bisa nangkep ya teman-temannya. Aku asumsikan bisa nangkep semua. Oke. Relaksasinya udah. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang ternyata agak berat dikit ya. Ini penulisan pustaka yang teknik citasi. Nah, jadi teman-teman pasti berkecimpung juga nanti di penulisan pustaka yang teknik citasi, terutama tugas akhir. Itu bisa ke tugas akhir, ke tugas besar, ke laporan praktikum, pasti ada namanya penulisan pustaka dan teknik citasi. Pasti dilatih ya. Nah, makanya kita harus belajar dari sekarang. Pertama, citasi. Nah, citasi itu apa? Citasi itu cara untuk mengetahui bagian tertentu dari sebuah tulisan yang berasal dari sumber yang ditulis oleh penulis lain. Nah, jadi citasi ini adalah alat untuk menghindari plagiarisme dan sehingga dapat menjunjung kejujuran akademik atau intelektual gitu. Dan gini juga, ternyata untuk citasi ini banyak model-modelnya. Nanti aku jelaskan di belakang. Nanti aku jelaskan 4 model dasar yang banyak dipakai, tapi yang banyak dipakai itu ada 3 dari 4 ini yang paling umum untuk dipelajari. Misal ini untuk yang di kolom nih ya, Ardiansah 2014. Ini contoh citasi dari model Harvard. Jadi Harvard itu yang paling banyak lah dipakai, maupun itu di jurnal ilmiah internasional, maupun di tugas-tugas kalian pasti pakai Harvard. Terus di lembaga karya tulis ilmiah dimanapun itu biasanya pakai Harvard gitu. Itu untuk citasi. Nah, terus ini ada beberapa jenis referensi. Nah, ini menurut Hakim dan Olsen serta Pris tahun 1991 dan 1992, cara penulisan sumber referensi dalam satu mata ilmiah itu ada 2 bentuk. Yang pertama internal referencing, yang kedua full bibliographic referencing. Nah, sebenarnya ini katanya apa? Sebenarnya ini hanya nama lainnya. Internal referencing itu acuan yang ditulis langsung di mana kita butuhkan. Maksudnya ya ini citasi gitu. Terus untuk bibliographic referencing ini adalah acuan yang didaftar dan dituliskan di akhir makalah. Nah, atau nama lainnya lebih daftar pustaka. Jadi gitu ya. Ini bahasa Inggris doang sih. Terus ini dia. Ada 4 aturan atau 4 style. Sebenarnya ada banyak ya.
Tapi yang umum itu ada 4, dan yang paling populer itu ada 3, Harvard style, plain style, terus campuran, plain sama Harvard. Oke, kita mulai di Harvard style dulu. Oh iya, teman-teman nanti diperhatikan ya, nanti ada simulasi bagaimana penulisan citasinya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa nyatat sekarang nggak apa-apa, ntar aku coba share materinya. Karena kita ada 2 sesi ya. Jadi pertama kita belajar ini dulu, nanti kita simulasi penulisannya, terus yang bagian kedua kita bakal belajar Mendeley. Nah, kalau sempat kita bakal belajar cara mencari jurnal sama mengecek jurnal. Gitu ya. Oke, aku bikin cepat aja. Jadi untuk Harvard style itu paling banyak digunakan. Nah, menurut Hakin Olsen dan Kirkman atau sekarang, terus itu lebih mudah. Lebih mudah. Terus yang ketiga lebih informatif karena penulisan intervensinya atau citasinya itu menggunakan nama belakang dan diikuti dengan tahun acuan tersebut. Nah, pembaca lebih mudah untuk mengingat akhirnya. Jadi tulisan ini Hakin dan Olsen 1991 ini juga termasuk Harvard. Terus ini juga sekarang 1992 ini juga termasuk Harvard. Karena lebih mudah, jadi lebih banyak dipakai di seluruh dunia. Contohnya ini. Ada stepnya ini tidak normal bla 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 bla, terus ada tulisannya Carota, Parmigiani, dan Paulson 1996, Iriawan dan Reich 1999. Nah, dan ini aku nggak tahu ya, ini kok begini. Sebenarnya untuk 3 orang biasanya itu pakai et al. Dan kalau 2 orang ini benar Iriawan dan Reich gitu ya. Jadi kalau 3 orang atau lebih itu biasanya pakai et al. Kalau yang 2 itu pakai dan, Iriawan dan Reich, baru tahunnya gitu. Kalau di bahasa Indonesia bukan pakai et al, tapi pakai DKK. Jadi misal ini ya, Carota, Parmigiani, dan Paulson 1996. Ini penulisannya kalau pakai et al berarti Carota et al titik koma 1996 gitu. Terus kalau pakai DKK ya Carota DKK titik koma 1996 gitu. Terus ini contoh daftar pustaka dari Harvard Style. Misal, ini Carota C, Parmigiani G, Paulson NJ. Jadi Carota ini nama belakangnya, C ini inisial nama depan. Terus Parmigiani G ini sama, dan Paulson NG. Ini Paulson nama belakangnya, NG ini inisial di nama depannya. Terus ini tahun, Diagnostic Nature Modular Criticism itu judulnya, terus Journal of American Statistical Association itu nama jurnalnya. Sedangkan angka-angka belakang ini biasanya tuh nomor volume sama halaman gitu. Dan uniknya untuk Harvard Style itu bukan cuma Harvard Style sih, mungkin plain juga ada. Tapi yang biasanya untuk pakai Harvard Style itu harus urut penulisannya. Misal ini Carota, kan C ya, ini G, ini G, berarti A, B, C, D, F, G, berarti lebih duluan C. Ntar urut aja gitu. Terus apa lagi ya yang penting? Oh iya, ntar aku jelasin lebih lanjut nih tentang cara penulisan daftar pustaka dari web, dari ini beda-beda ya, dari web, dari buku, dari jurnal itu beda-beda. Nanti coba lihat di sini catatan-catatannya. Nah, contoh dari Harvard Style kalau kita nulis kalimat nggak langsung. Kalau kalimat langsung kan ada apa ya, statement di awal, baru di akhir ada Iriawan, 2000 gitu kan. Kalau nggak langsung jadi seperti ini. Iriawan 2000 mengatakan bahwa data yang tidak normal dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi bla 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 gitu. Atau Iriawan ini bisa mengatakan atau menyatakan atau teksnya terserah ya, mau kalian mau nge-state dengan kalimat seperti apa. Boleh mengatakan, boleh menyatakan, atau boleh menjelaskan, atau menurut penelitian yang dilakukan oleh Iriawan 2000 ditemukan bahwa data yang tidak normal dapat dimodelkan bla 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 bla. Itu
tergantung teman-teman bagaimana cara menarasikannya aja. Yang penting di awal itu ada tulisannya Iriawan 2000 gitu. Entah ini mau mengatakan atau diganti sama kalimat lain atau kata-kata lain tuh silahkan aja. Gitu ya. Terus ini contoh beberapa penulisan referensi atau daftar pustaka dari Harvard. Nah, kalau referensinya berupa buku, ini ini rule of the thumb ya. Nah, pertama itu nama belakang, koma, terus ini ya titik. Nah, ini jangan lupa ya titik-titik komanya. Kalau diperhatikan juga. Inisial titik, tahun terbitan, yang tahun 2007 ada kurungnya. Itu judul buku. Nah, judul bukunya itu pakai style italic. Work workers and work measurement. Nah, judul buku titik, terus tempat diterbitkan, terus penerbit, halaman. Itu kalau buku. Jadi halamannya apa? Ini halaman di mana kita mengambil data yang kita masukkan ke dalam karya. Gitu. Jadi enggak apa ya? Halamannya menunjukkan di mana kita mengambil statement itu. Gitu. Biar gampang diceknya. Jadi ini Abruzzi A 2007 Work Worker and Work Measurement. Tempat diterbitkannya itu di New York, penerbitnya Columbia University. Terus halamannya sekian. Gitu. Terus dibaca nih. Apabila semua referensi atau kutipan berasal dari penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, dan disertasi, maka ditambahkan di belakang. Gitu. Ini contoh-contohnya seperti ini. Oke. Juga referensinya berupa jurnal. Nah, oke. Aku baru ingat. Kalau ini ya, saya bentar. Ini buku. Kalau bukunya itu nggak lengkap, misalkan ada juga tuh yang penerbitnya nggak ada atau tahun terbitnya nggak ada. Nah, ini agak jadi PR ya teman-teman ya. Karena ketika kita nggak bisa menjelaskan bukunya itu penerbitnya siapa, itu agak riskan buat dimasukkan ke daftar pustaka. Kalau aku jadi kalian, aku mending cari buku lain gitu buat jadi sumber referensi atau cari jurnal yang serupa yang sumber referensinya itu jelas. Karena kalau kita cari internet banyak yang potongan-potongan buku aja. Jadi nggak satu buku utuh full gitu, tapi hanya misal dari halaman 37 sampai 82 gitu, cuma potongan-potongan aja. Dan itu kurang bisa dijadikan referensi gitu. Kita ikutin ini aja deh, rule of the thumb-nya. Rule of thumb-nya. Dua buku, tempat diterbitkan, penerbit, dan halaman. Terus ini kalau referensinya berupa jurnal, ini bisa dibaca ya. Pertama nama belakang pengarang, terus inisial, tahun terbitan, judul artikel, judul jurnal. Nah, ini bedanya. Kalau diperhatikan, yang italik itu sekarang judul jurnal. Kalau sebelumnya kan yang italik judul ini ya. Nih, nah, judul bukunya yang italik. Sedangkan yang lainnya tuh biasa, normal. Kalau yang ini malah judul jurnalnya yang italik. Jadi perlu dibacakan. Mana yang kalian ambil dari jurnal, mana yang kalian ambil dari buku. Gitu. Terus ini yang perlu diperhatikan juga, nomor volume. Nah, karena sebagian besar jurnal itu kadang nggak ada nomor volumenya, kalau aku melihat dari Mendeley itu kadang nggak tertulis nggak apa-apa nomor volume ini. Terus kalau ada nomor issue silahkan ditulis. Aku masih kurang paham juga nomor issue di mana. Nah, terus ini nomor halaman awal dan akhir dari artikel yang kita ambil. Gitu. Nah, artikel itu setahu untuk publikasi artikel tuh sekali publis ada banyak artikel. Nah, dari banyak artikel itu kita ambil dari artikel yang mana? Biasanya kita tulis itu dari halaman awal hingga akhir dari artikel. Dan kalau kita menuliskan ini secara manual, kita kesulitan, jujur kesulitan. Soalnya dari pengalamanku ya, waktu aku baca jurnal, aku nggak tahu nomor artikelnya yang mana yang aku pakai. Terus nomor volume itu yang mana? Kayak kadang ada sih yang di header-nya tuh ada volume berapa, terus halaman berapa sampai berapa tuh kadang ada. Tapi nggak semua
artikel atau jurnal tuh ada, gitu ya. Jadi aku sarankan teman-teman kalau mau tugas akhir pakai Mendeley, gitu. Udah wajib, udah fardhu ain gitu. Kalau pakai Mendeley itu udah wajib. Karena teman-teman selain bisa menuliskan dengan mudah, terus daftar pustaka itu kalau diklik bisa muncul sumbernya, kalau nggak salah sih gitu. Kalau nggak sumbernya itu bakal muncul beberapa informasi tentang jurnal yang kalian pakai. Jadi hitungannya bisa apa ya namanya? Bisa terpercaya lah tulisannya, pasti pasti benar gitu. Dan kalau karya teman-teman atau jurnal teman-teman ambil nggak bisa masuk ke Mendeley, berarti nggak kredibel jurnalnya. Itu aja. Dan kebanyakan kalau penulisan jurnal ilmiah internasional biar ataupun artikel dipublish secara nasional itu harus pakai Mendeley biar terkredibel gitu. Itu pun belum tentu jurnal kalian tuh bisa bagus kuartil berapa dulu. Nah, nanti ada cara ceknya sendiri. Oke, kita lanjut aja dari sini. Nah, ini kalau referensinya berupa surat kabar, ini aku juga sering nemuin. Aku juga sering bingung di awal bagaimana cara penulisannya. Jadi belakang, inisial, akun terbitan, judul surat kabar, terus nama surat kabar, terus tanggal. Ini kan bisa ditulis juga, tapi sudah nggak zaman biasanya. Karena tahun-tahun ini kan udah jarang ya surat kabar ya. Mungkin aja koran gitu kan, juga udah jarang kalau kita ambil dari situ. Kebanyakan dari berita-berita online ya, dari web-web gitu. Ini ada sendiri. Nah, ini contoh teman-teman terpaksa ambil dari surat kabar. Terus kalau bila kabarnya itu nggak dicantumkan nama penulisnya, jadi cukup kayak gini aja. Rakyat Surabaya, terus tanggalnya. Itu terus kalau referensinya di dalam web seperti ini. Nah, nama belakang pengarang, inisialnya sama tahun diproduksi atau diterbitkan dokumennya. Terus judul dokumen. Nah, ini diakses di web apa, pada tanggal berapa, jam berapa. Itu yang perlu. Soalnya kalau kita nulis satu jurnal di tahun ini dan orangnya tuh baca tahun 2030 nanti, belum tentu webnya masih ada gitu. Ini harus dipelajari juga ya, apakah web yang kalian ambil itu bagus apa enggak. Tentunya jangan Blogspot, tentunya juga jangan Kompasiana. Kenapa? Karena web-web tersebut bukan web yang terkurasi gitu. Kompasiana tuh gampang cara masuknya ternyata teman. Dari pengalamanku nulis artikel di web gitu, Kompasiana tuh mudah masuknya. Kalau teman-teman mau ambil dari National Geographic, terus apalagi ya? Aduh, lupa apa namanya. Ada beberapa ada kayak kok itu terkurasi berita-beritanya dan beberapa berita lainnya. Itu coba cek sendiri deh. Bapak-bapak aja yang benar-benar bisa kredibel datanya. Oke, kita relaksasi dulu. Jadi seperti yang tadi terakhir kan siapa? Bima ya? Nah, silakan sekarang Bima tunjuk satu orang. Saya tunjuk Herianda Diova. Oke, silakan yang namanya disebut. Iya, Mas. Oke, aku mau tanya aja ya. Jadi bagaimana caranya menulis daftar pustaka dari surat kabar kalau kita nggak tahu nama pengarangnya? Ini yang koran tadi tuh, Mas. Iya, koran. Langsung itu, Mas. Nama koran sama tahun terbitnya, seingat saya. Oke, paling nggak udah inget ya dikit-dikit ya. Ini kayak gitu. Iya. Terus tunjuk satu orang lagi.
Mau pilih siapa? Arianda. Gina Sofia. Silakan, Gina. Gimana, Mas? Oke, aku mau tanya. Kalau kita ambil data dari web, bagaimana penulisan daftar pustakanya? Melalui Mendeley sama Harvard itu kan. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi kalau aku ulang lagi nih, ini dari web. Jadi caranya begini, pakai Yang nama belakang pengarang, terus inisial gitu. ya benar. Jadi kalau untuk web seperti ini ya penulisannya. Ini kalau Indonesianya seperti ini, kalau bahasa Inggrisnya yang bawah ini. Biasanya gitu. Agak beda ya emang ya. Kalau yang di atas ini ada sampai jam-jamnya. Kalau yang dari bahasa Inggris, yang aku kebanyakan lihat itu yang bawah. Gitu. Kebanyakan ya kayak gini. Kayak ini aku jarang lihat yang dari misal Jaksas pada link ini tanggal sekian jam sekian. Nah, itu aku jarang lihat kecuali di Karya Tulis Ilmiah. Kalau di jurnal-jurnal publikasi internasional biasanya pakai yang bawah ini. Gitu. Oke, terima kasih Gina. Iya. Oke, aku lanjut aja. Udah jam 8:30. Waduh. Kita masuk ke plain style. Nah, kita bakal cepet aja di sini karena nggak terlalu populer juga. Nih, digunakan di bidang natural science dan engineering. Nah, terus preferensi dilakukan dengan menuliskan semua pustaka dengan dinomori terurut. Terus cara penulisan internal referencing dilakukan dengan menuliskan nomor pada referensi yang kita ambil. Jadi teman-teman pasti pernah lihat itu pakai superscript atau pakai angka yang kecil terus di atas. Ini pasti pernah lihat semua sih. Kalau pernah baca jurnal. Lanjut. Nah, ada dua penulisannya kalau untuk internal referencing. Pertama, seperti yang di atas, itu angkanya nggak pakai style superscript atau yang ke atas, atau yang kecil yang di atas kayak pangkat itu nggak kayak gitu. Jadi dipakai kurung, tapi kurung kotak. Gitu. Kalau kita lihat yang bawah, nah itu sama aja sebenarnya. Cuma penulisannya aja yang beda. Dia pakai superscript, jadi 11, 13, 9, 11, 13, 15. Tuh. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Di slide selanjutnya. Nah, gini. Jadi kalau Harvard itu kan ada nama belakang, koma tahun di citasi di kutipannya. Kalau ini enggak, ini cuma pakai angka dan lebih menghemat tempat. Jadi misalnya ada data bla 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 bla, ada angka 11, berarti nanti dicari di daftar pustakanya nomor 11. Gitu. Dan ini enggak urut, enggak sama kayak Harvard. Kalau Harvard kan harus urut sesuai abjad. Kalau ini urut sesuai nomor. Gitu. Dan fun fact-nya, ini banyak ditemukan di jurnal engineering sama natural science, dan ini banyak juga ditemukan di publikasi di Indonesia. Banyak juga sih sebenarnya, tapi banyak Harvard. Dan ini bisa kalian pakai kalau teman-teman ikut lomba dan ada pembatasan dari jumlah halaman. Karena ini sangat hemat tempat. Karena cuma pakai angka doang di dalam isinya. Oke, cepet aja. Ini gabungannya Harvard sama Plain Style. Nah, jadi di Harvard dan Plain Style ini menuliskan referensi sesuai dengan urutan abjad untuk memudahkan membacakan identitas lengkap referensinya. Tetapi tetap menggunakan penomoran di depannya. Penulisan site S6 menggunakan cara yang mirip Harvard Style, tapi tetap menuliskan nama pengarangnya dan diikuti nomor sesuai dengan nomor yang ada di daftar pustaka. Jadi ya gabungan gitu. Ini contohnya. Nah, kalau di Harvard Style, biasanya kan Iriawan dalam kurung 2000 mengatakan bahwa bla 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 bla. Itu Harvard Style.
Kalau yang digabung, jadi Iriawan, terus ini ada nomor. Nomor menunjukkan di mana dia dituliskan daftar pusakanya, gitu. Jadi gabungan aja sih. Dan lebih enak cara bacanya. Iriawan mengatakan bahwa data yang tidak normal dan digunakan yang menggunakan distribusi MNS Blur, gitu. Ini lebih enaknya dibaca. Tapi ini jarang dipakai di literatur ilmiah. Lagi ini abbreviation style ini jarang banget. Ini perkenalan aja sih. Nah, ini menggunakan kata-kata singkat, bukan kata singkat, huruf-huruf singkatan. Nah, jadi hampir sama dengan Harvard style, tapi kurangnya beda, terus kata-katanya juga beda. Jadi hampir sama kayak inisial. Ini dua, misal Capa ya, ini C sama A, ini dua inisial nama belakangnya. Terus P sama A ini, PA ini inisial nama depannya. Nih, ini daftar pusakanya. Kalau Capa 1996, nah itu C-nya dari Carota, P-nya dari Parmigiani. Itu penulisannya. Dan hanya 2 orang yang dimasukkan. Paulson ini udah nggak masuk. Misal kayak ini, Giles, terus Clayton itu kalau mau masuk semua bisa, tapi akhirnya cuma huruf depannya doang. Jadi GCSB itu Giles, Clayton, Sipil ini apalah pembacanya, dan kawan-kawan. Ini gitu. Terus ini contoh penulisan lainnya, referensi penulisan. Oh enggak, ini referensi penulisan dari apa yang aku tulis di PPT ini. Kalau mau lebih belajar, bisa dicari sendiri. Oke, sekarang kita simulasi, tapi aku rasa waktunya nggak cukup. 27. Implementasi. Oke, kalau untuk simulasinya aku tugaskan buat teman-teman sendiri ya, buat coba-coba di rumah bagaimana menuliskan citasi secara manual. Ini cara manual ya. Nah, gimana kalau kita lanjut sekarang ke Mendeley? Ini hanya sekali dia manual tanpa kayak inspirasi. Oke, thank you. Oke, sekarang kita langsung ke Mendeley. Gimana teman-teman? Sampai sekarang ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita beralih? Saya mau tanya, Mas. Oke. Kalau misal kita melakukan praktikum yang sama dengan orang lain, misal praktikumnya orang lain itu di tempat yang jauh, kan hasil praktikumnya kan sama nanti, Mas. Itu apa termasuk plagiarisme, Mas? Oke. Sebenarnya enggak. Ada beberapa komponen yang bisa disebutkan plagiarisme. Kalau praktikumnya sama, berarti metode praktikum ya. Nah, metode praktikum itu biasanya udah dijelaskan di awal. Kalau kita mulai metode praktikumnya dijelaskan oleh jurnal apa gitu, atau yang di state sama siapa, itu pasti ada penjelasannya kok. Gitu. Terus di langkah-langkah praktikum di laboratorium itu ada dasarnya. Dan teman-teman nggak perlu nuliskan dasarnya itu dari jurnal apa, itu nggak perlu. Sebenarnya semua praktikum dan semua hasil praktikum udah ada hak paten ya, udah ada penemunya juga ya. Nah, itu udah ada dan kita nggak perlu mikirin seperti itu. Dan tentunya juga kalau kita menggunakan metode yang sama, tapi variabelnya beda, itu nggak termasuk plagiarisme. Misal, ini banyak juga ya, kalau teman-teman PKM itu pernah gini, kalau di tahap pertama dia pernah menang ide apa ya namanya penelitian cara gabungkan fly ash sama abu sekam atau sama abu lainnya, dia udah dapat data nih. Jadi dia ada 2 variabel, fly ash sama abu sekam. Nah, berikutnya dia ikut PRM lagi, tapi bedakan. Misal pakai lumpur dari hasil WTP. Nah, itu udah bukan plagiarisme lagi.
malah jauh berbeda. Atau tetap menggunakan campuran dari abstrak OPS, tapi dengan perlakuan satu step yang berbeda. Nah, itu udah bukan plagiarisme. Dan gampang sebenarnya menghindari plagiarisme. Yang penting dalam penulisannya itu jangan sampai ada kalimat yang sama. Jangan sampai persis. Itu aja, itu udah selamat dari plagiarisme. Gitu. Apakah menjawab? Menjawab, Mas. Makasih. Oke. Oke, silakan. Siapa? Renaldo. Baik Mas, izin masuk. Saya Renaldo Jordi dari Angkatan 2021. Saya ada 2 pertanyaan Mas. Kan yang pertama tadi, kan kalau misal kita menuliskan citasi seperti Irawan pada tahun 2000 mengatakan bahwa data yang tidak normal dapat dimodelkan dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah menuliskan seperti itu, apa tetap perlu diisi di daftar pustaka, Mas? Yap. Oke. Itu pertama ya? Atau mau lanjut? Iya, ada lagi pertanyaan kedua. Silakan. Kan tadi yang disebutkan untuk yang format daftar pustaka yang plain itu bisa digunakan jika kita mengikuti lomba yang ada batasan halaman. Untuk style-style yang lain atau apakah ada Mas, kayak misal Harvard style enaknya digunakan ketika apa atau campuran style enaknya digunakan ketika apa, seperti itu Mas. Terima kasih. Oke. Aku jawab aja ya. Jadi mana ya contohnya tadi? Irawan. Nah, ini contoh Harvard style ya. Irawan 2000. Jadi gini teman-teman. Penulisan kutipan itu hanya menyatakan, hanya menjelaskan kalimat ini. Nah, kalimat ini itu kita ngambil dari ini. Dan itu udah sepaket. Kalau kita mengutip ini, berarti di daftar pustaka harus ada. Gitu. Bukan berarti kalau kita udah nulis ini, daftar pustaka nggak ada, itu enggak. Itu cuma menyatakan kalau statement ini diambil dari Irawan 2000. Alamat lengkapnya di mana? Di daftar pustaka. Gitu. Ini sama kayak, ini nama pendek, daftar pustaka nama panjang gitu, sekaligus sama alamatnya. Karena juri, misalnya anggaplah juri ya, juri itu melihat juga yang sumber tempatnya itu dari mana, itu bisa dites atau bisa dicari kualitasnya di daftar pustaka. Misal ada juri baca, nah dia kok kayak nggak masih agak ragu sama statement ini, nah, akhirnya dia cari di daftar pustaka. Oh, Irawan 2000, diceklah di daftar pustakanya. Jurnal ini itu apakah kredibel apa enggak, itu bisa dicek. Terus jurnal yang baik membuat penelitian biasanya itu 5-10 tahun ke belakang gitu. 5-10 tahun ke belakang ya. Usahakan pakai jurnal yang terbaru, itu pertama. Usahakan dari sumber yang terpercaya kayak Science Direct atau ResearchGate atau Springer dan lain-lain. Terus apa lagi ya? Oh iya, dan kalau emang nggak bisa mencari jurnal yang 10 tahun ke belakang, misal 10 tahun yang ke belakang ini nggak sesuai sama teori yang pengen kamu utarakan, bisa pakai jurnal lama, misal tahun 1999, 94, itu nggak apa-apa, asalkan yang diambil dari teori itu adalah teori dasar, maksudnya yang nggak mungkin berubah sepanjang tahun. Misal kayak teori relativitas atau teorinya Isaac Newton, itu kan nggak mungkin berubah ya. Nah, itu nggak apa-apa diambil. Kecuali kalau teori-teori yang baru-baru ini, misal tentang COVID lah. COVID yang paling baru ya harusnya tahun 2021. Karena tahun 2022 atau 2023 ya pasti ntar berubah lagi kan. Kayak gitu. Itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, plain style. Nah, sebenarnya kalau plain style, nah seperti ini, mana ya? Oh ini. Ini sangat menghemat. Tapi kita harus memperhatikan peraturan lomba.
Karena kebanyakan dari sepanjang aku lomba itu mayoritas dan semuanya lah ya, itu pakai Harvard style. Itu pakai Harvard style udah pasti, semuanya udah wajib lah pakai Harvard style. Tapi kalau teman-teman menyusun naratif review atau artikel ilmiah, lomba artikel ilmiah kadang nggak ada penentuan pakai Harvard style atau enggak, itu nggak ada penentuan. Cuma ada pembatasan jumlah halaman, bisa kayak gitu. Nah, kalau emang diperbolehkan, ya usahakan pakai plain style. Kenapa? Karena biasanya daftar pustaka itu nggak masuk perhitungan pembatasan halaman. Itu pertama. Jadinya, teman-teman ketika menuliskan seperti ini, itu udah menghemat space banyak sekali. Karena kalau kita misal pakai 43 jurnal, dan kita bisa menghemat paling enggak ya 1/4 baris gitu dikalikan 43 itu udah satu halaman dihematnya gitu. Nah itu cuma tips dari aku doang sih. Kalau pakai Harvard juga nggak apa-apa, tapi ya harus muter otak lagi gimana cara menghemat space kalau ada pembatasan halaman gitu. Apakah menjawab? Menjawab Mas, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi guys? Ini penting ya. Ini pasti dipakai. Udah pastilah dipakai ini. Dengar latihan buat TA. Dan kedepannya ERC bakal ada pertemuan lagi bahas metodologi penelitian. Dan metodologi penelitian ini udah ada matkulnya sebenarnya, tapi baru bisa diambil di semester 6 atau semester 7. Nah, rencananya Ristek bakal ngundang Bu Ervin, dosen sih, itu buat menjelaskan metode penelitian ke teman-teman. Biar kalau lomba, kalau mau PKM itu biar ngerti dulu kerangka berpikirnya itu harus gimana gitu. Istilahnya teman-teman udah tahu duluan gimana kuliah MedPen atau metodologi penelitian sebelum matkulnya ada. Jadi ya itu bisa nyicil TA dari sekarang lah gitu. Oke, apakah ada? Kalau nggak ada, aku lanjut simulasi Mendeley. Oke, Indri, ayo silakan Indri. Ya, selamat malam Mas. Malam. Ya, saya izin bertanya, sebenarnya ingin menyambung dari penjelasan Mas tadi terkait jurnal itu sih yang sebaiknya pakai jurnal yang 10 tahun terakhir gitu kan Mas. Terus saya pernah nemu gimana kalau misalnya case-nya ada ketentuan kita disuruh pakai jurnal tuh 10 tahun terakhir, cuman terus kita ketemu nih ada di website. Misalnya kalau misalnya 10 tahun terakhir dari sekarang kan berarti maksimal tuh 2011 ya Mas. Terus misalnya ada web, kita nemu jurnal itu di website, terus jurnalnya itu dari tahun 2009, cuman di websitenya itu diuploadnya tuh misalnya 2015 gitu Mas. Kira-kira itu masih valid nggak ya Mas? Oke. Itu aku agak bingung juga sebenarnya. Aku pernah gitu juga sebenarnya. Kalau aku pribadi, aku ngikut yang tahun yang ada di jurnalnya, tahun berapa dibuatnya. Meskipun publish-nya itu 2015, karena gini, kadang dia tuh udah punya karya buat dipublikasi si penulisnya. Cuma dia baru mempublikasikan di media itu tahun segitu. Misal dia udah pernah publikasi tapi bukan di media tersebut. Kan banyak ya media publikasi. Kalau mau publish artikel jurnal itu kan kalau di Indonesia misal di ITB itu ada setiap tahunnya gitu. Mungkin dia udah publikasi di tempat-tempat lokal atau sekitar ya, dan baru untuk media besarnya itu dia baru tahun 2015 baru terkurasi. Nah menurutku, aku pribadi aku bakal ikut yang 2009 gitu Indri. Oh iya, makasih Mas. Tapi kalau misalnya kita nganggapnya
dari tahun yang lebih baru boleh nggak Mas? Soalnya kan kalau misalnya dia diuploadnya di tahun yang jauh lebih baru, berarti kan jurnalnya kayak masih valid gitu loh Mas. Nggak lama-lama banget gitu, karena masih dipublish juga walaupun sudah lama dari tanggal jurnal awalnya. Kalau boleh apa enggak, aku nggak tahu. Aku biasanya tuh yang mempermasalahkan dosen atau juri lomba. Tapi ya emang jarang disinggung sih sebenarnya. Ya kalau emang nggak masalah sama jurinya ya udah pakai aja gitu. Tergantung skala lombanya loh ya. Kalau skala lombanya cuma ya tingkat kampus, tingkat departemen, ya udahlah pakai aja yang kiranya lebih pas menurutmu. Kalau emang itu nggak masalah sama lombanya. Kalau tingkatannya udah kamu mau publikasi untuk doktor, nah beda lagi tuh tingkatannya, lebih concern lagi kamu jurnal itu seperti apa. Kalau aku sendiri, kalau aku jadi juri nih, karena aku beberapa kali jadi reviewer di PKM atau esai gitu, aku biasanya nggak terlalu ngecek itu tahun-tahunnya, dan ya pasti kelewatan juga, karena sekali ngoreksi kan ada sekitar 20 sampai 35 karya ya dalam satu waktu gitu. Ya pasti aku bakal lewatin bagian tahun, bagian cara ngecek ini jurnalnya dari mana, terus apakah ini sesuai, itu aku nggak mungkin ngecek. Jadi kalau emang lombanya kira-kira nggak di itunya ya udah terpasmu lah mau pakai yang mana. Apakah menjawab inti? Halo? Oke. Iya, gimana Mas? Iya, makasih Mas atas jawabannya. Maaf tadi nge-lag, sangat membantu. Terima kasih Mas Surya. Oke, sama-sama Dri. Oke, kalau gitu aku bakal soal singkat aja menilainya malam ini. Jadi untuk cara mencari jurnal sama cara ngecek kualitas jurnal, insya Allah bakal dipaparin di forum-forum lain ya. Buat malam ini aku cukupkan nanti di menilai aja. Insya Allah 15 menit kok, cepat. Ya, aku stop share. Oke, buat yang belum punya Mendeley, udah di-share sama Mbak Ilma ya di grup IRC ya? Iya, udah Mas. Oke. Jadi cara share screen. Bentar ya. Ini udah kelihatan ya share screen-ku ya? Nah, ini kalau teman-teman baru download, nah gampang kok downloadnya, gratis juga di link yang udah di-share. Nanti tampilan awalnya seperti ini, Mendeley. Kalau teman-teman belum register, tinggal diisi aja emailnya. Ntar pencet register. Kalau mau masuk juga, ya tinggal masukkan emailnya. Tinggal masuk, terus sorry ya, ada lah. Sorry. Nah, ini. Nah, teman-teman bakal dihadapkan dengan dua gambar ini.
WordPress Manager sama installation plugin. Nah, kalau teman-teman belum pernah menginstal apa namanya add-in di Microsoft Word, ini pasti ada tulisannya. Di sini ada kotak, terus install now gitu. Teman-teman langsung install aja di awal. Ini ntar diinstal dulu add-in-nya di Word. Jadi ini sama kayak kalau kalian punya Google Chrome. Nah, Google Chrome itu ada nama extension. Tahu extension? Kalau nggak tahu, angkat tangan. Biar aku jelaskan dulu. Ini aku anggap nggak tahu aja ya. Jadi extension itu sama kayak tools, sama kayak aplikasi di HP lah, buat mempermudah apa namanya? Sama kayak kalau teman-teman punya Google Chrome, punya IDM body ya. Itu cuma toolsnya aja. Nah, di tools ini dia itu menghubungkan antara Mendeley dengan Word gitu. Jadi caranya adalah ini ada menu file, ini ada menu edit, ini view, tools. Nah, toolsnya kalau teman-teman belum pernah menginstal plugin-nya, ini bakal tulisan install. Karena aku udah install, berarti tulisannya uninstall. Itu cara ngeceknya dong. Nah, bagaimana cara memasukkan daftar pustaka pada Word melalui Mendeley? Caranya gampang. Caranya dengan ini masuk ke ini, anggap aku cari dulu ya. File lomba. Nih, ini ada banyak jurnal. Nah, di jurnal ya, kita ambil satu, klik kayak jurnalnya, digeser, digeser, dimasukkan ke Mendeley, copy. Nah, udah masuk nih satu nih. Atau kalau nggak mau pakai cara itu, pakai pilihan add. Nah, gampang lah ya intinya gitu. Terus habis gitu, kalian buka Word-nya. Nih, segala macam segala terserah, ini juga bisa dihapus. Terus klik bagian reference. Nah, caranya buat cek Mendeley-mu udah nyambung sama Word apa enggak, kalau di Word-nya tuh ada tulisan kayak gini, insert citation. Terus di sini tulisannya Mendeley Cite-O-Matic. Nah, ini cara ngeceknya. Tapi ada kasus gini teman-teman. Di sini tuh nggak ada kayak gini ya. Nah, cara buat cara buat menampilkan ini kalau di Word-nya teman-teman nggak muncul, klik file ya, klik file yang dulu di option, terus pilih add-in, agenda add-in, terus ini cari apa ya, lupa, Word add-in. Nah, terus add-in, terus klik Word add-in, terus go. Nah, ini dicentang. Kalau nggak dicentang kan gini, ini bakal hilang. Nah, hilang. Nah, tampilannya biasanya gini kalau nggak nyambung masih. Kalau nggak nyambung atau masih belum dimunculkan, artinya bakal kayak gini. Banyak kasus kayak gitu. Jadi buat munculkannya gimana? Kayak tadi, file, option, add-in, Word add-in, go, dicentang, bakal muncul. Nah, gitu. Terus cara masukkan citasinya gimana atau daftar pustakanya? Tinggal insert citation, go to Mendeley, ini diklik, terus di cite. Nah, itu kalau citasi. Citasinya gitu ya. Citasi itu aku biasanya kutipan. Ini kutipannya gini. Kalau memasukkan daftar pustaka, insert bibliografi, muncul. Udah gitu doang, gampang. Di sini udah otomatis ya. Nama, judul, terus ini ada waste management, classifier, ini tempat publishnya. Terus ini ada halaman,
sampai ada doi-nya juga. Nah, ini ada doi-nya. Jadi lengkap. Bagaimana kalau kita mau kita udah punya banyak jurnal ya, nggak mau masukkan satu-satu, ya udah masukkan aja banyak jurnal ini. Anggap ada banyak ya. Banyak, masukkan semua. Copy. Udah. Oke. Terus masuk ke Word. Ini aku hapus dulu. Insert bibliografi. Insert citation, go to Mendeley. Diklik. Terus ini diklik satu, terus shift ke bawah ya, dibeli semua di site. Nah, ini konsultasinya gitu, terus pilih yang bibliografi. Nah, ini bisa dihapus. Ini udah otomatis udah urut teman-teman. B, F, K, K, L, S, P. Jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi, udah langsung selesai gitu. Terus di Mendeley sendiri itu ada beberapa fitur ya, tapi aku agak lupa fiturnya. Jadi di sini teman-teman bisa membuat grup, grupnya ini berisi apa ya, email dari timnya kalian. Misal kalian tuh lagi ngerjakan project ya, cara daring gitu. Terus biar jurnalnya itu hilangan, dibuatlah grup. Grupnya anggapannya IRC. Nah, create group. Nah, terus ini tinggal undang-undang aja siapa yang masuk di email ini, teman-teman akan diundang, terus kirim undangan. Nanti dari situ teman-teman kalian bisa input jurnal yang teman-teman kalian punya ke satu folder. Jadi kayak sharing folder gitu. Sama kayak Google Docs, sama kayak Google Slide, ya kan kayak sharing folder gitu, sharing file ya. Kalau ini bentuknya kayak gitu. Cuma sharing grupnya dibuat, teman-teman yang lain bisa masuk ke sini, nanti tinggal masukkan ke ini, ke Word-nya. As simple as that. Simple banget pakai ini. Jadi rugi sih kalau nggak pakai. Terus di sini teman-teman juga bisa pakai fitur favorit, jurnal-jurnalnya mau difavoritin. Ini ada My Publication, kalau teman-teman udah punya karya ya, bakal muncul di sini. Recently read, nah all document, ini yang teman-teman masukkan jurnal-jurnalnya. Terus kalau teman-teman mau bikin folder, nah ini ada folder PKM 2020 sampai PKM Fikri. Nah, belum aku isi sih, tapi di sini bisa teman-teman ada banyak lomba yang teman-teman ikutin ya. Nah, itu bisa di folder-foldernya juga. Jurnalnya itu biar nggak campur-campur. Gitu. Udah gitu doang. Apa lagi ya? Kemudian yang penting itu aja. Kalau yang lain-lain teman-teman bisa belajar sendiri, termasuk ada gini, ada masukkan jurnal, tapi kita nggak dulu itu. Jadi kita kalau nggak salah ya kita masukkan alamat web, terus mereka bisa mencitasi sendiri tuh bisa. Tapi aku lupa. Ini belajar sendiri lah ya. Gitu. Oke, sekian dari aku. Aku serahkan sama moderator. Terima kasih banyak Mas Surya atas materi yang disampaikan yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Membahas mengenai cara mencari jurnal, kemudian tutorial Mendeley, terus gimana cara kita mensitasi jurnal, juga ada beberapa style-style daftar pustaka yang mungkin nanti ini materi